Yes. Oke, Ya. jadi tanpa menunda lebih lanjut lagi, saya persilahkan untuk Mas Fendi untuk take it away. Oke. Thank you Nano. Wah, luar biasa malam ini. Thank you juga Winky dan tim Belajar Tanpa Bertemu dengan waktu yang diberikan. Semoga kita bisa sharing banyak dan berbagi ya malam ini ya. Jadi santai aja kalau di kelas saya lebih suka enjoy, artinya adalah kita menikmati, ya menikmati pembelajaran, kita bisa relax. Nah, dengan relax dan menikmati itu, maka kita bisa banyak belajar sih. Oke, apa kabar semua? Saya lihat ada 11 orang ya. Oke, mungkin ada beberapa yang telat ya, kalau dari jumlah pesertanya ya. Oke, kita akan mulai karena kita menghargai waktu teman-teman yang sudah join tepat waktu. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah bergabung dan menginvestasikan waktunya di malam hari ini, luar biasa. Karena orang sukses tergantung dia menggunakan waktunya buat apa ya. Kalau gabung kemari berarti suksesnya sudah 50%. Oke, ya itu doa kita semua. Oke, tanpa panjang lebar saya akan memulai cerita saya atau sharing saya. Kita tampilkan dulu. Oh sorry, sebentar ya. Sebentar. Oke, bentar, wait. Ya, saya sharing, share. Oke, ini. Yes, kelihatan? Uji coba kelihatan? Kelihatan ya? Oke, bentar ya. Nah, oke, kita full. Kita mulai ya. Are you ready belajar malam ini? Oke ya. Nah, ini tema malam ini yang kita bawa yaitu the core of financial planning. Di sini kita akan belajar tentang intinya dari keuangan ya. Karena sebelum apapun dari kita merancang sesuatu, kalau intinya atau core-nya kita nggak ketemu, nah ini yang kadang-kadang membuat kita patah arang atau bahasanya putus asa ya. Kenapa? Karena apa yang kita sudah rancang bagus, itu semua terlihat bagus waktu pelaksanaannya. Tapi di saat klik ada badai datang, atau sedikit kesulitan datang, maka ada yang nggak balance nih dari apa yang sudah kita rancang. Kenapa? Karena intinya dari sesuatu itu kita belum menemukan atau kita belum rancang dengan sangat tepat gitu ya. Nah, karena itu malam ini kita akan mulai untuk bagaimana kita mencari inti itu dan bagaimana menemukan serta efeknya apa dalam kehidupan keuangan kita. Oke? Okay? Nah, itu yang akan kita bahas malam ini. Siap-siap untuk nanti teman-teman berbagi juga karena ada beberapa sesi tanya jawab yang akan saya lakukan nanti. Oke? Okay? Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa yang belum kenal ya dengan saya. Oke? Okay? Nah, nama saya Fendi Sutanto. Saya belajar International NLP Practitioner. Terus saya juga founder dari Next Level Indonesia. Apa itu Next Level Indonesia? Itu sebuah bisnis atau sebuah usaha mengenai outbound training. Artinya saya bikin event, tapi event itu bukan cuma sekedar event, tapi event itu kita buat untuk mendevelop orang-orang yang datang dan belajar di alam terbuka biasanya. Oke, itu namanya Next Level Indonesia. Dan biasanya kita membantu corporate yang mereka pengen mengembangkan sumber daya manusianya di perusahaan mereka. Oke, nah itu Next Level Indonesia. Dan sekarang saya juga bikin yang namanya Milahpedia Community. Oke, kenapa ini terbentuk? Karena waktu kita bentuk ini udah mau krisis pandemi gitu ya. Dan saya rasa saya melihat bahwa ini peluang untuk kita belajar, makanya Milahpedia ini lahir sebagai komunitas yang belajar tentang investasi, proteksi, dan keuangan. Oke, dan di saat yang bersamaan saya juga sekarang menjabat sebagai branch manager PT AJ Manulife Indonesia. Jadi saat sekarang saya pegang branch di sebuah asuransi swasta di Indonesia yang cukup besar dan mengelola tim juga bersama-sama untuk kita mengedukasi banyak orang tentang keuangan. Ya, nah saya cerita sedikit, saya berbagi sedikit bahwa saya pernah menjadi associate trainer.
ya, associate trainer di LPPI. LPPI itu apa? Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah, lembaga pengembangan ini mereka certified keuangan atau banking ya bahasanya. Mereka bikin program-program development untuk karyawannya, untuk manajernya, untuk semua yang pengen masuk ke dunia perbankan harus melalui LPPI ini. Sehingga mereka bahasanya punya legalnya untuk masuk ke dunia perbankan. Oke. Okay? Nah, saya bantu di sana sebagai associate trainer, lebih ke develop leadership-nya, lebih ke develop soft skill-nya. Oke, terus saya juga membantu di Inspire Recruitment Consulting sebagai associate trainer juga. Waktu itu kita pegang Project Express ya, lebih kurang sekitar ada 3.000 driver yang kita training. Kenapa? Karena waktu itu adalah peralihan antara order offline atau mereka mencari penumpang di jalan dengan order by mobile. Nah, mereka bekerja dengan Uber. Nah, saya dan tim itu kita bikin programnya bagaimana merubah mindset mereka. Itu menarik juga, merubah mindset mereka dari yang pengen cari penumpangnya di jalanan, karena sampai Uber masuk atau Gojek masuk dan Grab masuk, itu udah nggak ada lagi orang nunggu di jalanan. Orang nunggunya di rumah sambil pencet handphone dan tunggu driver datang baru jalan biasanya gitu kan. Jadi udah nggak ada nunggu di jalanan. Nah, kita bersama-sama untuk merubah mindset itu. Oke, nah saya juga sebagai associate trainer di GoAuto. Kalau tahu GoAuto, salah satu divisi dari Gojek Indonesia, PT Gojek Indonesia, yaitu mengenai otomotif, ya, mobil, salon mobil, pembersihan mobil dan segala macam. Saya yang train talentnya, ya, untuk apa? Untuk mereka bisa pegang service dengan sangat baik, karena talent-talent itu terdiri dari orang-orang yang menengah bawah dan mereka tidak punya tidak punya pendidikan tinggi ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa sharing. Sorry, ini sharing apa? Kenapa ya? Oke. Yes, sorry ya. Tiba-tiba hilang. Stop share dulu. Wait ya. Tiba-tiba kan ini tutup. Sorry, agak ada sedikit gangguan internet. Nah, ini sedang tampil lagi. Sebentar, saya hidupkan. Oke, saya share. Yes, masuk. Ya kan? Udah kelihatan? Tadi tiba-tiba screen-nya hilang. Oke, thank you buat responnya ya, Pinky dan Nano. Oke, saya kembali lagi. Jadi terakhir tadi nah, yang terakhir saya bantu juga sebagai associate trainer di Relevant Leadership Academy. Ya, nanti bisa sharing lebih banyak lagi tentang siapa saya. Ntar kalau kebanyakan 1 jamnya habis buat diri saya sendiri ya. Jangan sampai seperti itu, oke? Oke, ya. Nah, cuman mungkin saya mau pengen info ke teman-teman bahwa saya belajar NSNLP itu untuk bagaimana kita bisa grow, ya, bagaimana kita bisa bertumbuh dengan pembelajaran. Artinya adalah setiap hari yang kita ketemu orang atau setiap hari yang kita lihat orang atau kita bicara dengan orang itu sebuah pembelajaran. Nah, yang saya pelajari adalah untuk bisa kita jadi lebih baik atau kita grow secara pemikiran, knowledge, dan skill kita, yang pertama kita harus lakukan adalah sesuatu yang penting, ya, mulai dari pikiran kita. Bagaimana itu saya kasih satu video. Oke, teman-teman boleh tonton sekitar 2-3 menit ya, tapi video ini cukup menginspirasi saya dan ini selalu saya bagikan ke banyak orang supaya teman-teman juga bisa menjadi satu motivasi kita atau jadi satu pegangan kita untuk kalau kita mau belajar, kita mesti ingat nih apa yang kita perlu pelajari dari pengalaman video ini, oke? Siap ya? Kita nonton videonya. Selamat menikmati. You are about to hear a strange but true story. Legend has it, Harry Houdini, the master magician, once claimed that he could break out of any jail cell in the world. All he had to do
was walk into that jail cell with his street clothes on. I'll be out of there in 1 hour, no problem, he said. Well, a very old jail down south heard about Houdini's claims, and they accepted his challenge. On the day of the event, many people gathered outside. Very confidently, Houdini walked right into the jail and into the cell, and they shut the metal doors behind him. The first thing Houdini did was he took off his coat. Then, very strangely, he took off his belt. Secretly hidden in Houdini's belt was a 10-inch piece of steel. Very... Oke, sorry. Videonya kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan? Baru muncul. Oh, baru muncul? Oke. Semua oke? Coba yang lain mungkin ada kode supaya tahu. Udah muncul? Udah. Oke Udah ya? kok, udah. Ya oke. Ya kalau udah muncul saya mulai lagi. You are about to hear a strange but true story. Legend has it, Harry Houdini, the master magician, once claimed that he could break out of any jail cell in the world. All he had to do was walk into that jail cell with his street clothes on. I'll be out of there in 1 hour, no problem, he said. Well, a very old jail down south heard about Houdini's claims, and they accepted his challenge. On the day of the event, many people gathered outside. Very confidently, Houdini walked right into the jail and into the cell, and they shut the metal doors behind him. The first thing Houdini did was he took off his coat. Then, very strangely, he took off his belt. Secretly hidden in Houdini's belt was a 10-inch piece of steel, very tough and very flexible, and Houdini started working. In about 30 minutes, that confident expression Houdini had when he walked in 1 hour, he was bathed in sweat. And at the end of 2 hours, Houdini, in defeat, collapsed against the door, which then opened. It opened because, you see, that door had never been locked. But that's not entirely true, is it? That door was locked. It was firmly and thoroughly locked. Which meant it was locked as if the best locksmith in the world had put his lock on it. The mind is powerful. How many doors in your life do you think are locked but aren't? How many times have you been stuck in the mental prison of overthinking? Something that really had a simple solution. There is an ancient African proverb that says, when there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Mind, the most powerful force you will ever face. It will tell you lies. It will tell you you can't do that. You're not meant for that. You're not good enough for that. You can't go on anymore. You don't have the energy. You must thank it for its opinion and carry on. Because like Houdini showed us, the only locked doors that exist are in your own mind. The doors in reality are open. And all you have to do is walk through. Jadi ini kisah nyata ya teman-teman. Ada pesulap yang luar biasa zaman dulu. Ya. Dan dia merasa dia bisa membuka seluruh kunci yang
ada di dunia ini. Nah, ini ceritanya. Dia diikat, dia bisa lepasin, dalam kondisi apapun dia bisa lepasin. Jadi dia ke sungai ya, dan dia bisa lepasin ikatannya. Oke, ya. Yes. Nah, sebelum saya sharingkan, saya mau berbagi sedikit dari video itu, kenapa itu menginspirasi saya. Akhirnya saya ambil sertifikasi untuk NSNLP, karena kalau kita mau pelajari kehidupan kita adalah perubahan terjadi dalam diri kita. Itu mulai dari pikiran kita. Nah, bagaimana kita bisa membuka pikiran kita dan kita bisa mengalami perubahan kalau misalnya kunci di dalam pikiran kita terbuka. Nah, tadi cerita video tadi menarik. Kenapa? Karena si magician ya, artinya si pesulap tadi, ya kalau zamannya yang saya kenal adalah David Copperfield gitu ya. Jadi kalau dia lebih lama lagi, dari mungkin ratusan tahun yang lalu, dia sebuah magician juga ya, dan dia bisa buka lock semua yang ada di dunia, dia bisa buka lock. Ya kan? Nah, dia punya keahlian itu. Ternyata dia punya skill-nya, teman-teman. Oke? Dia punya skill-nya dan ahli banget di sana. Nah, tantangannya adalah bisa nggak dia buka penjara, ya, pintu penjara itu. Dan dia bangga banget dan yakin banget bahwa dengan skill yang dia punya atau alat yang dia sudah persiapkan, maka dia bisa buka semuanya. Dan dia yakin dia bilang dalam 1 jam. Dalam 1 jam, saya bisa buka penjara itu. Oke? Akhirnya semua orang terlena ya. Semua orang terlena nih, artinya, oh yuk, bisa dia. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke penjara itu dan menonton. Pengen lihat si pesulap yang paling canggih di dunia ini benar-benar bisa keluar dari penjaranya nggak. Nah, dia coba dengan skill yang emang dia punya belt itu benar-benar dipersiapkan oleh dia. Benar-benar dia rancang untuk bisa membuka kunci penjara tersebut. Cuman dia lupa bahwa keyakinan dia itu berpegang pada kemampuannya dia. Oke? Dan dia nggak tahu bahwa sebenarnya penjara itu nggak dikunci, teman-teman. Oke? Penjara itu nggak dikunci, sehingga dia mencoba buka dengan caranya dia, dengan ide atau dengan kemampuan yang dia sudah tahu loh, dan dia pahami dan dia latih. Dia kaget, kenapa? Karena ternyata pintu itu nggak bisa kebuka. Nah, yang menariknya adalah pas dia udah menyerah, 1 jam lebih nggak bisa kebuka dan dia udah putus, udah deh, saya nyerah deh dengan tantangan ini, saya nyerah deh dengan kehidupan ini gitu ya bahasanya ya. Itu dia langsung melihat bahwa ternyata pintu itu terbuka tanpa harus dia apa-apain gitu, ya kan? Nah, menariknya adalah dia sadar setelah dia terkapar, atau dia sadar setelah dia kalah, ya kan? Nah, saya mau berbagi dari video ini adalah bahwa kadang-kadang kehidupan kita merasa kita sudah belajar banyak gitu dan tahu segalanya, tapi waktu dalam perjalanan kehidupan kita jatuh. Kenapa? Ya itu tadi. Sebenarnya itu bukan jatuh untuk gagal, tapi sebenarnya itu sebuah keberhasilan yang tertunda. Ya, hanya saja adalah kita mau buka pikiran kita nggak untuk mempelajari sesuatu yang baru. Oke, nggak hanya berpegang pada apa yang kita tahu sekarang, tapi kita upgrade diri kita, skill kita untuk kita lihat sekeliling kita, belajar dari lingkungan, dan belajar dari sesuatu yang membuat kita jatuh gitu. Oke. Nah, kalau itu dilakukan, maka kita bisa mempelajari sesuatu dan kita bisa merubah sesuatu. Oke. Teman-teman, itu aja insight yang saya dapat dan saya mau bagi ke teman-teman dari video tadi. Dan teman-teman boleh follow di YouTube, itu udah ada, dan silakan boleh lihat, dia banyak kasih inspire
inspiring yang cukup membawa saya jadi lebih baik, dan itu menjadi video-video penguatan buat saya. Dan kita akan masuk dalam sharing kita, oke? Yang hari ini akan saya bagikan yaitu tentang mengapa kita perlu belajar the core of financial planning. Ini salah typo ya, sorry. Ada salah typo. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Karena gini. Karena the core itu adalah inti, ya. Nanti saya akan bahas satu persatu. Terus kita belajar intinya. Dari situ apa itu batu penjuru? Nanti saya akan kasih ilustrasinya seperti apa. Sebagaimana cara pandang kita terhadap keuangan. Oke. Lalu kapan waktunya kita memulai habit yang baru? Ya. Nanti dari sana kita akan belajar dengan siapa kita bisa partnership. Ya. Siapa partnership kita? Oke. Yang terakhir baru kita action-nya apa dan bagaimana. Oke. Kita mulai ya. Yes. The core adalah sebuah inti dari sesuatu. Nah, ini paling penting, teman-teman. Kenapa? Karena tadi saya cerita di awal bahwa kalau kita nggak tahu mulainya, kalau kita nggak tahu dasarnya, kita nggak tahu akarnya, maka semua itu yang kita bangun kelihatan bagus, ya, kelihatan megah. Tapi kalau di saat badai datang atau di saat resiko datang, itu goyang, teman-teman. Nah, kenapa saya bisa cerita ini? Karena saya basicnya dulu emang teknik sipil, ya. Kenapa saya ceritanya batu penjuru bangunan, ya kan? Teman-teman nggak usah khawatir, saya cuma ambil ilustrasinya aja. Tidak ada hitung-hitungan angka bangunan di sana, ya. Jadi nggak usah khawatir, santai aja. Oke, saya ambil contoh aja batu penjuru bangunan. Nah, kenapa saya kasih ilustrasi ini supaya teman-teman bisa ambil ilustrasi dari pengalaman teman-teman ya. Yang pertama adalah saya mau berbagi batu penjuru itu atau batu pondasi atau batu setting. Yang pertama kali kita harus buat di dalam sebuah project membangun sesuatu bangunan atau building ya. Nah, itu yang pertama kali kita harus rancang dan tetapkan adalah batu penjuru itu. Jadi sebelum semuanya dibangun atau sebelum semuanya atau pondasi yang mengelilingi building itu ditanam, yang pertama kita mesti buka adalah batu penjuru ini. Nah, batu penjuru ini adalah batu pertama yang dihimpun dalam membangun pondasi bangunan. Oke, pondasi sebuah bangunan. Jadi ini adalah yang pertama kali dibuat, ya, sebelum pondasi yang lain. Oke. Nah, seluruh jenis batu dapat merujuk ke batu tersebut. Jadi pondasi yang lain ada di sekitar kiri kanannya untuk menopang seluruh bangunan itu ada merujuk pada batu itu. Batu pertama tadi, batu penjuru tadi. Oke? Sehingga menentukan posisi seluruh struktur. Nah, jadi saya belajarnya adalah dalam struktur atau membangun sebuah bangunan atau rumah atau gedung atau apapun, kita sangat penting menguasai dan tahu dan meletakkan pertama kali batu penjuru dengan tepat. Ya, teman-teman, dengan tepat. Karena kalau dia geser sedikit ke kiri, maka yang kanan ini kurang kuat, gitu ya. Terlalu banyak ke kanan, yang kirinya jadi lemah, gitu. Nah, ini yang kita perlu rancang dulu sebelum kita bangun sesuatu, oke? Nah, ada kalimat bijak, teman-teman. Hendaklah engkau membangun rumahmu di atas batu kali dan bukan di atas pasir. Karena jika hujan badai hebat melanda negeri ini, maka bangunanmu tetap kokoh berdiri dan tidak roboh terbawa angin dan air ke laut. Kata-kata ini sangat merema dalam pikiran saya, dan saya mau bagikan ke teman-teman supaya teman-teman bisa mengambil sesuatu insight dari kata-kata bijak ini, bahwa kita membayangkan kita membangun rumah di atas pasir, di pinggir pantai ya, kita bilang pinggir pantai, di atas pasir kita bangun rumahnya. Kita nggak pakai batu, kita bangun pasir, mumpung kan cuacanya cerah gitu ya, cerah, terus lautnya indah banget ya kan, dari situ kita bisa bangun bangunan yang menjorok ke laut gitu kan ya, terus kita bisa view-nya sangat bagus, tapi kita bangun itu dari pasir. Nah, bayangkan bahwa air laut itu akan pasang, itu udah sistem hukumnya laut ya, dia akan pasang dan surut, itu satu. Yang kedua, ada musim-musimnya, angin itu bertiup
sangat kencang dari laut ke darat dan ada waktunya dari darat ke laut. Ya, itu musimnya. Kenapa? Karena saya pernah kerja di sebuah pulau, ya kan, Pulau Ayer dulu. Gitu. Saya kerja di sana, jadi kalau saya mau ke Pulau Ayer bawa rombongan klien saya dulu, saya harus melihat situasinya. Ini ombaknya lagi gede nggak, anginnya lagi besar atau tidak, ya kan? Nah, itu udah hukum alamnya. Nah, kalau kita bangun bangunan tadi di pinggir pantai dan itu dari pasir, teman-teman bisa bayangin, di saat hujan badai ya yang datang atau musimnya datang itu biasanya kalau di laut itu musimnya sekitar Desember sampai Februari. Jadi 3 bulan itu teman-teman, 3 bulan itu pelaut atau nelayan ya itu nggak berani nyebrang laut. Bahasanya mereka menunggu gelombang atau badai itu lewat ya karena ombaknya di bulan-bulan itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali, bisa sampai 3-4 meter dari perahu yang mereka pakai atau gunakan ya. Jadi kita semua sebagai orang yang menggunakan sumber daya laut itu harus menunggu instruksi dari bahasanya itu mercusuar ya, mercusuar yang ada di setiap kota itu ada mercusuar yang berhubungan dengan laut itu. Nah, tunggu mereka bilang aman baru pelaut itu boleh jalan ya. Nah, jadi kalau kita bangun di tempat seperti itu, dan waktunya ternyata ada badai hujan, rumah yang kita bangun sebagus apapun, ya, rumah yang kita bangun semegah apapun, atau seindah apapun, itu akan hancur, teman-teman. Kenapa? Karena bawahnya, pasirnya akan ketarik ke laut. Kenapa? Karena air laut akan menimpa rumah itu, dan membawa pasir yang tadi kita bangun jadi pondasi rumah tersebut. Akhirnya, apa yang megah, apa yang indah, apa yang bagus, apa yang sempurna, itu sia-sia. Oke, nah ini yang mungkin saya pegang kalimat ini supaya saya punya pegangan kalau bisa mau bikin sesuatu, saya mesti cari dulu. Ya, saya mesti bangun dulu dari batu kali. Oke, dari batu kali. Kenapa? Kalau di batu kali, mau hujan badai ya, mau bagaimanapun tetap kokoh. Kenapa? Karena dia dari batu kali dan pondasinya tidak mengandalkan pasir. Pondasi biasa dipendam lebih kurang sekitar 20-30 meter di bawah pasir tersebut. Dan itu kuat banget gitu ya kan. Nah, itu yang jadi pegangan, mungkin bisa membantu teman-teman juga. Nah, siapa tuh batu penjuru dalam keuangan kita? Nah, tadi kan kalau kita bicara tadi dalam kehidupan. Nah, karena saya masuk dalam keuangan kita. Keuangan kita batu penjurunya siapa nih? Kak Fendi, ada yang ngomong Kak Fendi ya kan? Batu penjurunya siapa? Nah, batu penjuru yang di dalam keuangan kita itu adalah di diri kita sendiri, yang pertama. Ya, yang kedua, kita perlu menemukan hikmat. Ya, hikmat, pengetahuan dan pengertian itu adalah sebuah batu penjuru yang akan menguatkan kita atau menarik kita, meregangkan kita. Kalau bahasanya fitness ya, nah di sini ada coach Nano. Kalau fitness itu di stretch kita punya otot gitu ya. Tapi di stretch-nya jadi kuat gitu. Nah, batu penjuru ini atau hikmat, pengetahuan, dan pengertian, ini men-stretch kita untuk kita merancang satu keuangan yang kuat. Ya kan? Mungkin kalau teman-teman mau bicara kesehatan atau mau bicara tentang gym atau bagaimana hidup sehat, Coach Nano akan bantu nanti. Nanti ada kelasnya. Kalau nggak salah tanggal 28 ya. Kalau nggak salah ya. Betul ya, Binki? 27. Oh, 27. Oke, sorry. 27 ya? Ya, jam 3. Jam 3 sore. Ya, nah itu. Jadi teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana stretch kesehatan, ya, bagaimana memperkaya kesehatan tubuh kita, boleh ikut di kelasnya Mas Nano ya, tanggal 27 jam 3 sore. Oke? Jadi emang di masing-masing bidang punya batu penjurunya ya. Masing-masing bidang punya kekuatannya masing-masing, setuju ya? Nah, jadi ini yang perlu kita temukan, teman-teman. Hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Oke, saya akan masuk bahas satu-satu ya. Saya akan masuk bahas satu-satu. Nanti pertanyaannya boleh dicatat dulu ya. Dikumpulkan, nanti ada waktunya tanya-jawab. Oke. Wisdom atau hikmat. Nah, ini saya menemukan ini semenjak saya dan keluarga mengalami jatuh bangunnya keuangan kami. Oke. Nah, apa itu wisdom atau hikmat? Dan bagaimana bentuk rupanya? Betul nggak sih? Ya kan? Nah, yang saya mau bagikan adalah
wisdom atau hikmat itu kita bagi jadi dua bagian. Supranatural dan natural. Nah, natural ini bukan bahan alami ya, bukan. Supranatural artinya sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata kita, ya, tidak bisa dirasakan oleh kita. Kita cuma bisa menikmati dampaknya, gitu ya. Nah, itu supranatural. Ya, artinya, oh kita nggak ngapa-ngapain perasaannya, tapi kok uang kita tiba-tiba jatuh gitu. Nah, itu kadang-kadang kita udah planning, tapi ada kekuatan supranatural yang tiba-tiba membuat kita nggak sadar ternyata itu melemahkan kita gitu ya. Nah, itu supranatural. Jadi hal-hal yang kita tidak lihat. Nah, wisdom dan hikmat ini kalau kita bagi dua ini, maka kita perlu namanya pembelajaran terus-menerus. Ya. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan bagaimana nih kita mencarinya? Oke, ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena ada orang bilang, nyari hikmat di mana sih? Gitu. Kak Fendi, hikmat nyarinya di mana gitu ya? Nah, sebelum saya buka jawaban ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang natural. Naturalnya adalah sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang bisa kita rancang, sesuatu yang bisa kita pegang dan kita rasakan. Oke? Nah, itu naturalnya. Jadi supranatural dan natural. Kedua-duanya kita perlu belajar terus-menerus. Oke. Mungkin saya minta bantuan Binky untuk dibuka mic-nya teman-teman. Kalau boleh ya. Karena saya mau nanya nih. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menemukan hikmat? Boleh? Boleh? Bisa? Bisa dibantu untuk speakernya Binky? Atau saya stop share dulu? Oke. Nah, teman-teman boleh yang mau bertanya atau dibuka ininya mic-nya ya. Siapa yang bisa mulai kepikiran cari hikmat di mana? Ayo. Atau saya tunjuk. Nggak apa-apa ya. Ini kan namanya kita belajar, oke? Saya minta unmute ya. Ya. Gimana Binky? Aku lagi minta untuk di-unmute. Siapa yang mau jawab? Ya. Oke. Silakan. Oke. Di kehidupan sehari-hari? Boleh. Di kehidupan sehari-hari boleh. Di keuangan boleh. Di mana aja. Di mana kita bisa menemukan hikmat? Dari pengalaman teman mungkin yang udah pernah ngelewatin sebelumnya. Good. Ya, tepat. Itu salah satunya ya. Salah satunya dari pengalaman teman yang sudah mengalaminya. Betul nggak? Baik itu adalah keberuntungan atau baik itu kemalangan, gitu kan ya, bahasanya ya. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Oke. Satu orang. Ada lagi? Yang lain? Boleh di-unmute. Siapa yang mau jawab? Atau mau ditunjuk? Mau ditunjuk biasanya ya. Oke. Kalau hikmat sih bukan ditemukan di mana sih, lebih diasah kalau menurutku, bukan ditemukan. Good. Dengan Daisy ya? Terima kasih, Ya, Daisy. Ada lagi yang mau jawab? Oke. Itu jawaban yang kedua yang lebih kurang tepat juga adalah hikmat itu bukan ditemukan, tapi diasah. Ya kan? Bisa juga seperti itu. Oke, satu lagi deh. Satu lagi siapa? Usi. Nah, Usi mau jawab nih. Ayo, Usi, silakan. Nggak jadi. Nggak jadi. Siapa yang mau jawab? Siapa, silakan. Ayo. Atau saya minta Valencia, boleh? Valen, silakan. Ya. Apa-apa? Ini masalah salah tadi benar. Pertanyaannya apa kok? Ya, pertanyaannya adalah kita bisa menemukan hikmat di mana? Di mana aja sih? Kayak mungkin pengalaman dari diri sendiri atau dari teman-teman kayak kita di dalam komunitas gitu. Oke. Aja sih. Good. Ya. Jawaban teman-teman semuanya benar. Kenapa semuanya benar? Karena emang kita bisa menemukan hikmat di mana aja. Oke, sebentar ya, saya bisa balik-balik. Oke. Ya.
Jawaban teman-teman benar. Kenapa saya bilang itu? Karena emang kita bisa menemukan di mana aja, ya. Makanya tadi Daisy bilang bahwa pembelajaran terus-menerus. Makanya tadi nggak cuma ditemukan, atau mungkin kita nggak temukan, tapi kita bisa asah, ya. Kita bisa asah. Yang saya tulis tadi pembelajaran terus-menerus, ya kan? Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kalau tidak disengaja, artinya adalah saya nggak pelajari, tapi saya ketemu teman yang mengalami. Oke? Paham ya? Saya tidak pelajari, tapi saya ketemu teman yang ngalamin loh. Luar biasa kan? Ya kan? Jadi kita sengaja atau tidak sengaja. Nah, kita bisa dapat hikmat itu. Oke? Nah, sekarang saya bahas lagi lebih detail lagi ke dalamnya. Ya. Yang pasti sekarang kita bisa menemukan hikmat di mana? Di internet. Kepikiran nggak? Ya, bahwa yang tadinya kita nggak tahu, terus kita buka nih internet kita. Kita cari tahu nih, dari mana asal krisis ini gitu. Cari. Ya, dari mana krisis keuangan ini yang berasal, atau kenapa ada dunia ini krisis, atau kenapa ada apa. Di Google akan jawab. Betul? Jadi kita, kalau dulu susah nyarinya karena perlu ketemu teman yang jago, yang pintar gitu ya. Kalau sekarang udah dalam Google, jadi tinggal klik aja, kita dapat hikmat di mana aja. Oke, kita bisa lihat, kita bisa cari, dan kita bisa menemukan hikmat itu. Oke, jadi jawaban yang paling, bahasanya paling membumi saat sekarang adalah hikmat ada di internet. Ya, ini menarik perhatian saya, dan saya pikir wah ini perlu kita bagikan. Kenapa? Karena dengan internet kita bisa tahu banyak hal. Oke, nah lanjut ya. Sekarang kita bicara tentang supranatural. Ini supranatural sini saya mau disclaimer dulu ya, teman-teman ya, bahwa ini bukan hal gaib. Ini bukan tentang sulap, bukan. Oke. Tapi ini tentang kehidupan yang kita lalui, dan emang ada di sekitar kita yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya saya tulis supranatural adalah hal-hal di luar kendali kita. Ya, kendali kita, artinya kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak bisa apa-apa, tapi itu ada gitu ya. Nah, di webinar yang lalu saya berbagi tentang supranatural ini. Kita menemukan adanya matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, kita menemukan susu dan madu yang kita konsum setiap saat, ya, tapi bukan kita bikin, ya, itu dari nabati dan hewani, oke. Terus kita juga pernah dengar cerita tentang mimpi Raja Firaun atau Mesir, yang dimana mimpi itu sesuatu yang kita nggak bisa buat ya, kita nggak bisa create. Nah, yang terakhir saya dapat supranatural itu adalah krisis datang, ada polanya. Ya kan? Kita nggak bisa ngatur krisisnya. Betul nggak? Kita nggak bisa atur krisis apa yang harus datang ke kehidupan kita, tapi kita bisa pelajari polanya. Nah, di sini saya mau berbagi satu persatu. Ya, kemarin saya udah cerita tentang mimpi Raja Firaun, yang mungkin ikut webinar saya, itu sudah tahu apa yang saya ceritakan, tapi saya akan mengulas sedikit aja, ya, supaya merefresh atau teman-teman yang mungkin baru join juga bisa dapat insight dari cerita yang saya bagikan. Oke, yang pertama matahari, bulan, dan bintang. Matahari, bulan, dan bintang adalah suatu ciptaan yang Maha Esa ya. Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kenapa? Karena kita nggak bisa ciptakan itu. Oke, belum ada robot yang bisa menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Oke. Nah, penciptaan ini membuat saya belajar sesuatu tentang keuangan. Apa itu pembelajarannya? Yang pertama adalah matahari terbit dari timur setiap pagi, ya, dan tenggelam di barat itu setiap sore. Muncullah bulan dan bintang. Oke, itu yang kita sebut satu hari. Ya, itu kita sebut satu hari. Satu hari berlalu, malam bulan dan bintang bekerja, ya kan? Dan besok pagi lagi muncul matahari. Nah, itu nggak bisa di-stop, teman-teman. Oke? Artinya apa kalau dalam keuangan kita? Artinya gini, kalau kita lalui setiap hari,
artinya umur kita setiap hari bertambah. Ada yang di sini mungkin umurnya berkurang, ada? Nggak ada ya, saya yakin ya. Ya kan? Bertambah umur kita. Jadi apapun yang kita putuskan hari ini, itu tidak akan bisa kita kembalikan. Gitu. Ya kan? Kalau kita memutuskan sesuatu, hari ini saya memutuskan untuk menabung misalnya. Oke? Atau saya memutuskan untuk tidak mau nabung. Bisa juga kan, namanya orang gitu ya, bisa punya dua pilihan selalu, free will selalu. Tapi di saat kita sudah melalui besok, lusa dan minggu depan, kita nggak bisa balik lagi ke sekarang. Oh, ternyata saya salah ya keputusan saya mesti balik deh. Saya mau balik ke seminggu yang lalu, saya mau mulai nabung. Nggak bisa. Teman-teman, ya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah berlalu. Artinya waktu kita jalan terus nih sampai dengan seminggu ke depan, gitu. Dan kita nggak bisa balik lagi. Nah itu baru seminggu ya, belum lagi sebulan. Aduh, saya salah nih ngambil keputusan. Misalnya saya ngambil keputusan memilih satu perusahaan yang kelihatannya keren gitu, tapi ternyata pas masuk environment-nya nggak enak gitu ya. Nah itu kita nggak bisa balik lagi. Tuhan, boleh nggak kita mundur supaya saya nggak jadi ambil kesempatan itu? Nggak bisa. Karena kita harus masuk, kita harus jalanin, yang nggak enak kita terima, betul nggak? Yang ada adalah kita berubah rencananya. Yang ada adalah kita merubah rencana. Oh, ternyata ini nggak sesuai dengan visi saya, ini nggak sesuai dengan harapan saya, ini nggak sesuai dengan lingkungan yang saya harapkan dalam bekerja misalnya. Jadi kita nggak bisa merubah itu tidak terjadi, tapi kita bisa mereposisi tujuan kita. Kita mulai dengan tujuan yang baru, gitu ya. Kita merubah arah tujuan kita. Oke, jadi saya belajar dari matahari, bulan, dan bintang dengan keuangan kita adalah sama. Apa yang kita putuskan sekarang, itu tidak bisa kembali lagi. Oke, jadi kalau kita mau putuskan, makanya dipikirkan dulu, dirancangkan dulu, dibuat matang dulu perencanaannya, nah habis itu baru putusin. Karena keputusan itu tidak akan bisa kita kembalikan lagi, oke? Nah, itu yang pertama. Jadi saya belajar matahari, bulan, dan bintang adalah sesuatu yang pasti berjalan, yang pasti ke depan, dan tidak pernah kembali. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah susu dan madu. Nah, saya belajar susu dan madu ini dari mentor saya di gereja saya. Dia mentor keuangan dan sangat menginspirasi saya. Saya belajar banyak tentang susu dan madu. Apa yang kita pelajari? Susu ini kita nggak bisa buat sendiri ya, kita harus mengandalkan nabati atau hewani yang memproduksi itu. Oke? Contohnya adalah kalau hewani itu adalah susu sapi, ya, dan kalau nabati itu susu kedelai. Contohnya ya, masih banyak lagi susu yang lain. Tapi kita mengandalkan nabati dan hewani yang Tuhan ciptakan. Nah, yang uniknya adalah susu dan madu punya fungsi yang berbeda, teman-teman. Apa fungsinya? Yang pertama adalah susu. Saya bahas susu dulu ya. Fungsi susu itu adalah fungsi yang harus diminum dalam waktu dekat. Cepat. Jangan lama-lama gitu. Kalau nggak dia basi. Ya kan? Ada yang pernah merasakan minum susu udah 7 hari, pasti udah beda rasanya dan asam banget. Ya kan? Nggak layak dikonsum. Kenapa? Karena udah banyak bakteri di sana yang akan mengganggu kesehatan kita. Oke? Nah, kalau untuk masalah pilihan susu sehat, makanan sehat, nanti akan bicara boleh sharing sama Mas Nano ya. Oke, nah jadi susu itu harus sesuatu yang kita habiskan dalam waktu cepat. Nah, kalau madu sebaliknya justru. Kalau baru diproduksi, itu sudah manis rasanya. Tapi uniknya adalah semakin lama dia disimpan, itu semakin manis, teman-teman. Nah, ini hukum yang kita nggak bisa buat. Oke? Nah, karena itu, susu dan madu ini menjadi kombinasi yang sempurna kalau digabungkan. Saya punya susu, saya minum cepat, nikmat, ya kan? Tapi saya nggak mau lama-lama, kenapa? Karena rusak nanti kalau lama-lama. Nah, kalau saya punya madu, saya simpan, saya makan nanti mungkin setengah tahun ke depan, 1 tahun ke depan, baru saya minum. Ya, saya makan atau minum. Makan dengan roti, mungkin minum dengan air, ya. Nah, jadi saya bikin planning itu. Buat nanti deh, Mami yang cuci deh. Halo? Ya. Saya bikin planning itu. Saya kapan minum susu, kapan saya minum madu ya, gitu ya. Nah, susu dan madu jadinya, oke? Tapi kalau dikombinasi pun itu enak banget rasanya. Nah, dari sini saya belajar sesuatu tentang keuangan, teman-teman.
ada keuangan yang kita gunakan jangka pendek atau saat ini harus digunakan. Ya. Kalau ini nggak digunakan, maka kita akan kelewatan waktunya. Gitu. Ya kan, kita akan wasted, kita akan membuang itu percuma. Oke. Jadi ada uang yang kita gunakan saat ini, dan ada uang yang kita simpan untuk jangka panjang. Oke, saya belajar dari susu dan madu ini sangat merema dalam pikiran saya. Contohnya apa sih, Kak Fendi? Contohnya gini, kalau misalnya kita punya uang, ya kita dapat project, terus kita sibuk ngurusin projectnya. Sedangkan mungkin kalau teman-teman yang belum berkeluarga, teman-teman punya orang tua ya pasti ya. Nah, karena saking banyaknya project, saya nggak sempet jalan-jalan sama orang tua saya. Misalnya ya, ini contoh aja, ilustrasi aja. Nah, di saat saya kebanyakan project, kan uang saya banyak nih ya. Wah, saya buat investasi lagi, saya putar lagi, saya ke sana lagi, ke sana lagi. Nah, tapi waktu berjalan terus. Terus tiba-tiba saya sibuk dengan project saya, terus makin tua. Umur 25 mungkin jadi 30, 30 jadi 40, 40 jadi 50. Di saat saya sudah jadi usia saya sudah 40 atau 50, orang tua saya mungkin udah usia 60, 70 tahun. Ya kan? Nah, uang yang saya punya, harusnya kan saya bisa gunakan untuk orang tua tersebut gitu ya. Jalan-jalan kah, bawa mungkin ke umroh ya bagi yang muslim, kalau yang Kristiani mungkin bawa ke Israel ya kan, ke Bethlehem gitu ya, biar kita belajar. Nah, hanya karena kita tidak menggunakan itu, usia orang tua kita udah lanjut. Ini masalahnya. Pertanyaannya, dia sanggup nggak buat jalan-jalan? Kalau dia masih sehat, puji Tuhan dan sanggup. Tapi kalau dia sudah mulai sakit-sakitan, artinya dia tidak bisa menikmati itu. Makanya uang yang tadi yang kita punya harusnya kita gunakan untuk dipakai jangka pendek, waktu kita mendapatkannya dan menikmatinya, maka kita wasted. Kenapa? Karena waktu nggak bisa balik lagi. Hubungan kita dengan orang tua atau dengan istri atau dengan anak itu tidak bisa diulang lagi. Oke? Jadi wasted. Uang yang kita punya wasted. Harusnya dipakai saat itu, tapi kita nggak pakai. Nah, itu contohnya ya, teman-teman. Contohnya. Jadi, teman-teman mesti paham bahwa ada uang yang harus kita pakai sekarang, ada uang yang kita harus pakai nanti. Nah, kalau uang yang kita pakai nanti adalah, bahasanya seperti kita minum madu. Oke? Contohnya apa? Contohnya gini. Saya dapat uang. Terus saya mau saving. Buat saya pensiun. Oke? Saya mau saving buat saya pensiun. Tapi uang yang saya saving ini, saya pakai terus. Jangka panjang kan? Gitu. Tapi saya pakai sekarang. Karena saya pikir, udahlah, pakai aja dulu sekarang gitu ya. Nanti magang kumaha nanti gitu ya kan. Jadi, saya menunda menabung. Saya menunda menyimpan uang yang saya dapat tadi. Sehingga waktu berlalu, project banyak, kerjaan banyak, income banyak gitu ya. Tapi saya nggak pernah simpan. Ya kan? Nah, di saat saya udah mulai pensiun, tenaga saya sudah berkurang, income saya sudah berkurang, saya nggak bisa menikmati apa yang saya dapat. Gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak setia untuk menabung jangka panjang. Sehingga waktu saya pensiun, saya nggak punya uang. Kenapa? Karena waktu masih mudanya saya habiskan uang itu untuk saya pakai, saya gunakan. Saya lupa untuk menabung madu gitu. Paham ya teman-teman ya? Jadi dua ilustrasi ini sangat berhubungan erat ya. Susu dan madu itu berhubungan erat. Kalau dikombinasikan itu keren banget dan enak banget kalau dibuat diminum atau dimakan ya. Tapi ingat bahwa ini korelasinya kuat sama keuangan kita. Apa yang kita pakai sekarang, kita nikmati. Apa yang kita pakai nanti, ya kita mesti nabung dari sekarang. Kita nggak pakai sekarang, kita nikmati nanti, gitu ya. Nah, itu sangat kuat. Oke? Sampai sini jelas ya. Kalau ada yang kecepatan, mungkin boleh raise hand atau ngomong ya. Kak, kecepatan gitu. Kok kecepatan gitu ya. Oke, saya masuk yang ketiga, mimpi Raja Firaun. Mimpi Raja Firaun, ini kemarin saya share sedikit tentang 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Oke? Teman-teman boleh cari ceritanya, saya cari di internet dan itu ada ininya lagi, ada video, ada filmnya gitu.
Ya, orang-orang itu dibikin kreatif banget dan mereka bikin persis seperti apa yang tertulis gitu ya. Tapi mungkin ada bumbu sedikit lah ya. Tapi paling nggak itu menggambarkan bahwa emang mimpi Raja Firaun itu ada, terus diterjemahkan oleh Yusuf, ya kan? Dan itu terjadi di kerajaan Mesir selama 7 tahun kemakmuran. Mereka dilanda kekeringan di negara tersebut, di kerajaan tersebut selama 7 tahun. Setelah 7 tahun kemakmuran. Jadi itu penafsirannya tepat bahwa kita perlu menyimpan. Ini saya ambil langsung intisarinya ya, karena saya udah bagikan kemarin di webinar yang lalu ya. Jadi saya intisarinya adalah kita perlu banget menyimpan 1/5 dari setiap income yang kita terima. Oke? Itu perlu banget, kenapa? Karena tadi, kita menjaga 7 tahun kemudian itu ada bencana, ada kekeringan, ada musibah, ada wabah. Oke? Nanti saya tarik apa pola yang terjadi di krisis tersebut, ya kan? Nah, ini korelasinya. Jadi kita perlu berhikmat untuk mencanangkan itu atau merancangkan itu. Oke? Nah, saya masuk ke krisis karena tadi bicara krisis 7 tahun, kekeringan, kelaparan, wabah dan penyakit segala macam ada di sana. Seperti apa sih krisis itu dan bagaimana caranya kita mengetahui dan mempelajari krisis tersebut? Nah, saya sebutnya krisis datang ada polanya. Oke. Ada polanya. Nah, ini teman-teman yang saya cari informasinya dan saya bagikan ke teman-teman supaya sedikitnya mengingatkan kita aja bahwa tahun 98 sampai tahun 2000 itu kita mengalami krisis politik. Oke. Itu pemerintahan kita pergantian pemerintahan dari presiden kita Pak Soeharto ke waktu itu B.J. Habibie. Oke, nah itu sangat disayangkan terjadinya krisis politik tersebut. Kenapa? Karena banyak korban yang harus membayar krisis negara kita. Oke, nah itu krisis politik kita sebut. Dan itu cukup lama. Kenapa? Karena ini berdampak buat sosial kita. Kenapa? Karena banyak penjarahan, pembunuhan, perampokan dan segala macam. Dan itu pulihnya lama, yaitu 3 tahun, 98 sampai tahun 2000-an. Baru mulai kita take off lagi. Atau kita mulai, bahasanya kita mulai menyusun kembali ekonomi Indonesia dan mulai bangkit lagi. Ya. Ini yang saya pelajari, ini krisis yang paling lama di internal kita sendiri. Itu 3 tahun. Oke, nah yang kedua adalah krisisnya di tahun 2002 sampai 2003. Itu kalau teman-teman tahu ada SARS yang mewabah ke seluruh dunia, termasuk Asia. Singapura duluan kalau nggak salah, baru kita. Nah itu juga terjadi, ya itu lebih kurang sekitar 1 tahun mengalami itu dan ekonomi saat itu juga goyang, cukup berasa juga dan baru bisa bangkit 2003 ke atas. Nah, tapi di 2008 sama 2009 kita mengalami krisis ekonomi lagi, yang kita nggak tahu bukan dari wabah, bukan dari bencana, tapi emang kondisi keuangan atau kondisi dunia ekonominya tidak baik saat. Sehingga itu menjadi krisis ekonomi di semua area ya di dunia ini dan merasakan perusahaan tuh berat banget untuk bisa dapat keuntungan di saat itu. Ya mereka harus jor-joran, bahkan ada yang mengeluarkan karyawannya gitu ya, karena nggak kuat dengan krisisnya. Nah 2015-2016 kita pelajari ada MERS, teman-teman. Ya ada MERS. MERS ini juga sama, wabah juga, dan cukup berdampak juga. Kita cukup stuck beberapa setengah tahun sampai 1 tahun kira-kira. Nah, di saat itu juga ternyata bukan cuma karena wabah, tapi di dunia juga ekonominya lagi nggak bagus. Maka itu dropnya cukup parah gitu, di 2015-2016. Nah, yang terakhir ini yang kita benar-benar hadapi dan kita rasakan adalah wabahnya COVID-19. Oke, di China 2019 terakhir, akhir November-Desember, di Indonesia baru masuk kita dan baru berasa itu di Maret, ya di Maret 2020. Nah, yang saya pelajari adalah yang saya mau bagikan kepada teman-teman adalah krisis datang tanpa diundang, teman-teman. Nggak ada yang bisa mengundang krisis dan nggak ada yang bisa menolak krisis itu datang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua saya belajar krisis datang dengan waktunya. Artinya apa dengan waktunya? Artinya waktunya kita nggak pernah tahu kapan. Ya,
Karena kita nggak bisa atur, kita nggak bisa undang, kita nggak bisa tolak ya kan, kita nggak tahu kapan dia mau datang. Yang ketiga adalah krisis datang ada polanya. Nah ini menarik ya. Polanya apa? Polanya yaitu berapa lama dampaknya. Nah ini yang kita bisa pelajari. Dari 98 ke 2000 itu 3 tahun, teman-teman, 3 tahun. Terus dari 2002-2003 1 tahun, krisis 2008 1 tahun, 2015 1 tahun. Oke. Dan 2020 ini sekarang udah setengah tahun lebih ya, hampir 1 tahun ya. Itu yang saya pelajari bahwa ada berapa lama dampak yang kita bisa pelajari. Oke, sebelumnya saya tanya, screen-nya kelihatan nggak ya? Bingki? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Thank you buat responnya, tapi paling nggak kelihatan ya, clear ya bahwa krisis itu bisa lihat dan ada polanya ya. Oke. Nah, dari ini saya belajar banget. Makanya saya bilang ke teman-teman, ayo kita pelajari dan kita mencari hikmatnya gitu ya. Pelajari, kita cari, kita olah dan itu menjadi hikmat buat kita. Oke. Nah, sekarang saya bicara tadi supranatural, sekarang kita bicara yang natural. Natural itu adalah hal-hal yang di bawah kendali kita. Ya, saya ngambil gambaran sedikit, saya cepat sedikit. Bahwa yang kita bisa kendalikan adalah goal dan tujuan kita. Kita mau kemana dan bagaimana. Itu yang kita bisa kendalikan. Yang kedua, kita kendalikan misi dan rencana goal tersebut. Kita rancang blueprint-nya, kita bisa buat itu dan menjadi sebuah planning yang sangat baik. Oke? Yang ketiga, kita buat strateginya untuk melakukan plan tadi. Kita melakukan rencana yang kita sudah buat. Itu strategi kita. Gitu. Bagaimana itu terjadi dan bagaimana hariannya. Okay. Nah yang keempat, setelah itu goal udah ada, misinya udah oke, terus strateginya udah bagus, yang keempat yang perlu kita capai atau kita perlu mencapai mimpi kita itu adalah action-nya. Oke, sampai sini nggak kecepatan ya. Jadi kita perlu 4 hal ini dan ini yang kita bisa kontrol, teman-teman. Ya, kita nggak bisa kontrol krisis, kita nggak bisa kontrol yang terjadi di luar sana. Yang kita bisa kontrol adalah goal, misi, strategi, dan action. Oke. Nah, di sini saya gambarkan pesawat lagi take off. Kenapa saya pakai gambar ini? Nah, itu pertanyaannya. Karena ini adalah sebuah sistem yang natural, teman-teman. Artinya natural adalah ada orang-orang yang menemukan ya hukum darat, gravitasi dan hukum daratan itu dikombinasi dengan hukum udara, teman-teman. Nah, ini orang ini menemukan. Sehingga yang tadinya dulunya kita nggak pernah bisa keluar negeri atau kita nggak bisa keluar daerah dengan cepat, ya dulu cuma bisa berdoa doang. Aduh Tuhan, gimana nih saya bisa mau ke Amerika gitu. Dulu cuma berdoa doang gitu ya. Tapi orang-orang ini dapat hikmat untuk menemukan itu gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa menciptakan pesawat terbang. Mempelajari hukum darat dan mempelajari hukum udara. Dibuatlah sistemnya. Makanya saya bilang pesawat terbang itu sebuah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang kita nggak bisa kendalikan apanya, teman-teman? Cuacanya. Ya, hujan, badai, panas, terik. Nah, itu yang nggak bisa kita kendalikan. Paham ya sampai sini ya? Biasanya bisa berbagi mana yang natural yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Oke? Pesawatnya bisa kita kendalikan. Karena ada pilotnya, ya, ada asisten pilot di sana, segala macam. Kita bisa kendalikan. Sistemnya bisa dikendalikan dengan komputerisasi. Begitu canggihnya, oke, dan sehingga keren banget lah itu pesawat itu ya kan. Nah, itu yang bisa kita kendalikan. Tapi yang nggak bisa kendalikan cuacanya, area luarnya, bagian yang tidak ada di dalam pesawat. Oke, ini yang saya mau jelaskan. Oke, sekarang kita masuk. Oke, sorry sebentar. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Saya mau sedikit teman-teman nonton video ini biar nggak bosan ya.
Oke. Yes. Sebelum lebih lanjut, saya akan cerita sedikit tentang Titanic. Masih ingat ya teman-teman masih ya. Dan ini film favorit ya, banyak orang nonton berulang-ulang. Dari video ini saya belajar sesuatu tentang keuangan. Apa yang saya pelajari? Yaitu tentang begitu megahnya plan atau rencana pembuatan kapal laut termegah di dunia. Ya, mereka benar-benar ciptakan semua sistem yang sangat canggih. Oke, yang mereka tidak bisa prediksi adalah tadi, ya, di luar dari kapal Titanic-nya, bahwa ada batu es. Yang itu mereka nggak bisa prediksi. Kenapa? Itu alam. Nah, yang saya pelajari tentang keuangan adalah di saat mereka mengalami goncangan atau kerusakan, ya, atau impian mereka tidak tercapai, mencapai tujuannya karena tengah jalan kena batu es tadi. Yang menarik sama saya adalah yang selamat itu nggak terlalu banyak, teman-teman. Lebih kurang sekitar 40 sampai ya maksimal 50% lah. Mereka bisa selamat dari itu. Kenapa begitu? Karena ternyata skoci yang dipersiapkan, yang harusnya sesuai dengan kapasitas kapal laut, standarisasi jumlah penumpang yang ada, itu nggak cukup, teman-teman. Dalam cerita itu si kapten bilang, oh ya emang kita nggak rancang, kita lupa. Dia bilang, kita lupa merancangkan skoci sejumlah orangnya. Nah, sehingga apa? Waktu kejadian itu terjadi, kalau saja skoci itu cukup, maka walaupun kapalnya karam, tapi orang yang ada di dalam Titanic tersebut itu tidak akan meninggal atau tidak akan kena musibah, ya kan? Mereka hanya bisa untuk menyelamatkan diri gitu ya. Jadi sehingga mereka bisa hidup kembali dan mulai hidup baru gitu. Tapi karena skocinya kurang, mereka tidak bisa melawan alam. Akhirnya mereka kalah. Dan sebagian besar itu meninggal. Nanti itu cerita Titanic dan itu memang kisah nyata. Jadi saya belajar sesuatu dari situ. Nah, saya masuk nih dari situ nih. Bagaimana kita mengerti akan resiko tadi gitu ya. Resiko tadi, tapi kan kita udah nggak bisa ngatur kok resikonya. Kan kita nggak bisa ngatur krisisnya. Oke, nggak apa-apa. Yang paling bisa kita rancang aja sesuatu yang seolah-olah akan terjadi, tapi belum terjadi. Tapi kita sudah rancang. Contohnya apa dalam keuangan? Pengetahuan kita tentang dana darurat, proteksi investasi, dan melakukannya itu sebuah awal dari kesehatan finansial. Tadi kita bicara the core atau inti, kita bicara akar
kehidupan, terus kita bicara ada susu dan madu, ya, ada juga waktu yang tidak berhenti. Nah, pengetahuan tentang keuangan itu dana darurat, proteksi, investasi, ini sebuah awal dari kesehatan keuangan, teman-teman. Kenapa? Karena kita mempersiapkan tentang, kalau dana darurat ya saya bicaranya, itu skocinya. Skocinya udah siap. Seberapapun besar musibahnya atau seberapa besar pun resiko karamnya kapal tadi, itu tadi, skocinya cukup. Jadi kita selamat dulu. Gitu. Ya, nah itu kita sebut dana darurat. Oke? Nah setelah itu kita baru belajar tentang proteksi, investasi, dan bagaimana membuat itu semua menjadi satu rangkaian rancangan keuangan yang baik dan sehat. Nah, teman-teman, saya highlight di sini. Pengetahuan tanpa tindakan itu cuma teori jadinya. Ya. Tapi pengetahuan yang dipraktekkan menjadi satu kebenaran dan pembuktian. Jadi kalau kita belajar sesuatu, kita udah tahu nih ini bagus, atau udah tahu nih harus jadi satu pondasi buat kehidupan kita atau keuangan kita, tapi kita nggak pernah lakukan, atau nggak pernah praktekkan, maka itu nggak akan terbukti. Ya, itu nggak akan terbukti. Ini aman nggak saya? Ini bisa survive nggak lewatin krisis? Oke? Itu nggak akan terbukti. Maka dari itu saya ngajak teman-teman untuk bikin sebuah teori, ya, menemukan sebuah teori, tapi kita mempraktekkan itu. Oke? Bagaimana mempraktekannya? Kita lanjut. Ya, akar yang kuat adalah dasar dari finansial yang kuat. Kita bicara akar, kita bicara pohon. Jadi kita bicara bagaimana pohon ini akarnya kuat dulu. Ya, kalau misalnya pohonnya besar, megah, terus pas kita tebang atau tumbang bahasanya, kan yang di bagian batang ya tumbangnya ya. Nah, tapi dengan tumbangnya pohon itu bisa tumbuh lagi. Kenapa? Karena ada akar yang kuat dan sehat di sana. Nah, di keuangan, akar itu adalah dana darurat, proteksi, dan tabungan. Teman-teman. Oke. 3 ini adalah akar dari pohon itu. Tinggal nanti teman-teman kembangkan bagaimana menumbuhkan batang yang kuat, bagaimana buahnya banyak dan manis gitu ya. Itu nanti, itu hasilnya. Tapi yang paling kuat adalah dana darurat, proteksi, dan tabungan. Dan investasi yang kita perlu pelajari dan kita perlu buat kokoh di awalnya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita perlu juga pengertian. Jadi kalau kita udah tahu, oh ya itu saya udah tahu nih, itu bagus gitu. Oh itu saya tahu nih, ini sebuah akar ya. Tapi kita perlu mengerti. Oh, kalau kita ngerti, maka kita paham. Berarti kita pahami kondisi keuangan kita apa adanya. Ya kan? Kita jujur sama diri kita terbuka, oh ternyata akar saya nggak kuat. Oh ternyata saya nggak pernah mulai sesuatu yang bagus gitu. Atau planning saya kurang bagus nih, rancangannya keuangan saya kurang bagus. Sehingga kita berani buka apa adanya. Jujur sama diri sendiri. Dan bukan ada apanya ya. Oke? Itu adalah awal dari perubahan kita. Oke. Terus di manakah keuangan kita saat sekarang? Nah ini teman-teman ntar tinggal buka, ya saya kasih ilustrasi sedikit. Apakah kondisi kita minus, apakah titik nol ataukah plus gitu ya. Nah ini kondisinya. Kita coba menerima kondisi kita apa adanya. Ya, yang sebelah kiri ini posisi minus, di mana pengeluaran kita 90% dari income ya. Lingkaran ini income ya teman-teman ya. Ini income yang kita dapat. 90% pengeluaran, 10% sumbangan nih ada salah ketik typo. Sumbangan vertikal artinya kita punya bahasanya kita mengembalikan haknya yang kuasa biasanya, baik itu di agama manapun, ya kita menyumbang ke gereja, menyumbang ke masjid, atau menyumbang ke mana aja, itu sumbangan vertikal ke atas. Yang kedua, pasti kita menyumbang atau kita mengembalikan jasa orang tua kita biasanya. Ya kan, karena emang itu sebuah penghargaan buat mereka, karena mereka sudah besarkan kita. Itu satu, ya. Dan kalau sampai ini 90% pengeluarannya, dan sumbangan vertikalnya 10%, maka ini saya kondisikan minus, teman-teman. Kenapa? Karena keuangan ini, kalau terjadi resiko, maka kita nggak punya backup. Kita nggak punya cadangan. Dan kita akan hancur. Kenapa? Karena ya kita akan kurang. Gitu ya. Karena kita nggak bisa makan. Kenapa? Karena income-nya segini dan resiko terjadi langsung habis gitu. Apa yang kita dapat. Apalagi di kondisi seperti sekarang ya, ada yang tiba-tiba berhenti kerjanya. Nah itu langsung berhenti income-nya. Kalau langsung berhenti income-nya, berarti dia nggak bisa makan. Nggak bisa melanjutkan hidup. Nah, itu kan bahaya ya. Gawat gitu loh. Nah, itu yang saya bilang minus. Nah, teman-teman tinggal ukur nanti habis ini kalau mau diskusi lebih lanjut nanti boleh kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Nah, terus ini di posisi 0.
Posisi 0 ini saya mengibaratkan pengeluaran 60%, ya, proteksi 10%, saving investasi 10%, sumbangan vertikal tadi 10%. Sama dana darurat 10%. Oke. Ini posisi 0, artinya apa yang kita dapat cukup nih. Ya, cukup untuk keseharian kita. Memprotek kita punya income ya dan kehidupan, oke? Cukup aja gitu. 0. Benar-benar 0, nggak kurang, nggak lebih gitu ya. Nah, yang bagus yang ini, kalau misalnya emang teman-teman udah sampai pada posisi ini, puji Tuhan dan bersyukur ya, tinggal melipat gandakan bagaimana ini menjadi aset yang lebih besar lagi. Jadi asetnya pangkat kuadrat, pangkat 2 lah bahasanya gitu ya. Itu yang lebih bagus. Nah, tapi idealnya kita mau kemari nih teman-teman. Ya, dari sini kita perlu dulu istirahat di titik 0, terus kita jalan lagi ke aset paper. Artinya kita sudah mulai punya kebiasaan baik dan kita bisa mulai membangun aset secara paper maupun secara fisik ya. Sini teman-teman. Ini tujuannya nanti, oke? Lanjut ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu? Kita mulai membuat goal dan plan-nya ya. Ada set goal, ada make plan, ada get to work, ada stick to it, dan reach goal-nya seperti apa. Kita harus buat nih. Ini kita bikin blueprint-nya. Kalau di kontraktor blueprint-nya mana nih? Mau bangun bangunan mana hitungannya semua? Mesti jelas. Kalau nggak bisa bangun. Nah, kayak gitu. Nah, di blueprint ini yang paling tadi yang kita bicara tentang akar ada 4. Dana darurat, proteksi, ya, dan UP jiwa, terus keluarga dan pensiun. Oke. Kita perlu bikin itu. Nah, apa yang menentukan kesuksesan, gimana kita sukses secara keuangan? Fendi, kita gitu pertanyaannya. Kita perlu bikin 4 hal yang perlu kita bangun dari diri kita. Yang pertama adalah kita perlu goals. Goals-nya mau ngapain, mau kemana, dan bagaimana. Yang kedua, habit. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, komunitas. Kenapa komunitas? Karena kita perlu teman-teman yang mengingatkan. Kita perlu mentor. Oke? Habit ini teman-teman tahu, ya kalau di gym kita mesti diasah habitnya. Oke? Nah, disiplin. Kita perlu disiplin dari hal kecil yang kita lakukan. Nah, kalau ini udah semua kita lakukan, baru kita sehat secara finansial, secara pribadi, baru kita merancang bisnis, merancang usaha. Ya, kenapa? Karena kalau kita usaha nanti ketemu dengan Mas Adri namanya, ya, tanggal 25 Juni, ya, kalau nggak salah jam 8 malam. Ya. Mas Adri akan bicara tentang bagaimana mendesain itu. Ya, konsepnya seperti apa. Oke. Apa yang bisa dilakukan dengan modal teman-teman. Nah, itu menarik. Ini kalau semua ini, yang 4 hal ini udah kita lakukan buat diri sendiri, baru kita mulai mikirkan untuk hal yang lebih besar. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Semoga nggak kecepatan ya saya. Oke. Nah, ini nanti boleh materinya dibagikan, Bingki, nanti ke teman-teman. Saya cepat aja, bahwa habits itu bagaimana sih? Dan bagaimana kita memahami dan menikmati prosesnya. Ada 6 H dari tulisan habits ya, yang saya jabarkan. Sehat secara finansial, health of financial. Terus ask for help, artinya kita nggak usah malu untuk minta tolong atau belajar dengan orang lain. Oke, minta tolong aja sama orang yang ahli dan kita belajar. Oke, jangan malu. Yang ketiga, be kind for yourself. Bagaimana kita ramah sama diri kita dan menerima keadaan kita, jatuh bangunnya keuangan kita. Oke. Yang keempat, kita perlu investigasi. Ya, kita perlu cek apa yang salah, apa yang kurang, apa yang belum lengkap dari planning yang kita buat. Dan lakukan satu perubahan, oke? Terus yang kelima, ya kita perlu trust sama prosesnya, ya percaya sama proses yang berjalan. Yang kejatuhan kita atau kelalaian kita saat ini itu sebuah pembelajaran yang akan membuat kita jauh lebih baik. Oke, yang terakhir, small step wins, artinya kita perlu merayakan sebuah kemenangan kecil yang kita bisa lakukan dari habit yang kita bangun. Oke. Nah, kapan waktu yang terbaik untuk bertindak? Ya, yang saya bagikan pasti jawabannya semua now. Now yang terbaik, ya. Tapi saya sebelum jawab itu bikin dulu, ya, bikin dulu persiapannya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggali dan merencanakan itu? Nah, ini masuk ke materi Mas Adri sebenarnya. Terus peluncurannya kapan waktunya akan dimulai? Oke, planning yang kita mau buat ini kapan kita mau mulai? Terus kapan kita siap juga harus memperbaiki? Ya, setelah kita jalankan ada sesuatu kekurangan atau kelemahan atau bikin kita nggak mencapai tujuan, kenapa? Kita harus koreksi dan perbaiki. Yang terakhir, optimalkan. Artinya setelah kita belajar dari kesalahan kita bisa mengoptimalkan bahkan lebih 2 kali sampai 3 kali lipat keuntungan yang kita bisa dapat dari apa yang kita sudah rancangkan. Oke. Nah,
sampailah pada sesi saya. Dan itu adalah sesi terakhir, slide terakhir dari saya. Saya mau buka pertanyaan ya supaya kita lebih mengerti lagi apa yang kita bahas. Teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi. Oke, mungkin saya kembalikan ke host-nya, Mano. Iya, terima kasih Mas Fendi. Oke, thank you. Menarik sekali presentasinya. Yang saya tarik intinya adalah, kalau dari sisi saya ya, mungkin kita juga harus bisa memahami kalau ada hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi ada juga ya hal yang kita bisa kontrol juga sih. Nah, dengan apa yang kita bisa kontrol itu, disitulah kita setidaknya mulai melakukan semacam introspeksi diri ya. Untuk melakukan kayak setting goals yang tadi, sehingga bisa merancang habits, terus disiplin, sama mungkin dari situ baru bisa mencari komunitas yang tadi Mas Fendi barusan katakan sih. Ya, jadi kalau bagi para peserta malam ini yang mau bertanya kepada Mas Fendi, silahkan untuk bertanya langsung. Silahkan untuk unmute. Valen mau tanya, silahkan. Oke. Ya. Valen di unmute aja. Ya. Kok mau tanya ya? Gue jadi gugup. Boleh. Iya, tadi kan dari yang table. Valen. Halo. Ya. Mau hilang-hilang suaranya. Iya, soalnya jaringannya agak ini. Iya kok, jadi kan yang tadi Ko Fendi dijelasin yang 3 table lingkaran itu tuh. Ya. Yang model lingkaran apa sih yang pokoknya 3 lingkaran itulah. Ya. Ke arah lingkaran. Jadi kok putus-putus ya? Gini aja deh. Gini aja deh, kok aku mau tanya soal kondisi keuangan aku aja. Boleh. Jadi sebenarnya kan yang tadi Ko Fendi ya nih yang kondisi kita ya menerima kondisi kita padanya, terus ada 3 lingkaran itu kan, tapi pas aku lihat-lihat kayaknya ini nggak ada yang posisinya tidak ada yang sama dengan aku, soalnya gitu? Oke. soalnya aku juga ada beberapa kayak masukan-masukan dari temen kan. Kayak misalnya lo harus buat list ini Len, kalau misalnya pengeluaran tuh dari yang kecil sampai yang besar lo setiap hari harus tulis, jadi lo tahu. Karena waktu dulu tuh aku punya temen yang kayak gitu, dia tuh detail banget, setiap hari dia tulis apa aja yang udah dia keluarkan gitu kan. Jadi dulu aku sangat cuek banget yang kayak gitu-gitu, terus menganggap itu apaan sih, kayaknya lu ribet banget hidup lu harus bikin list kayak gitu loh. Tapi makin kesini aku makin berpikir, maksudnya kayak ngikutin juga caranya dia. Jadi apa yang sudah dikeluarkan ya kita tulis, dibuat list, terus dana yang kita punya kita bagi-bagi, misalnya ada dana untuk keluarga, untuk perpuluhan, untuk mungkin tabungan kita untuk masa depan, apa segala macam gitu kan. Cuman satu sisi tuh aku kadang-kadang suka bingung gitu loh. Kadang biaya pengeluarannya lebih besar daripada income yang aku dapat gitu. Oke. Terus terus untungnya aku kan bukan tipe orang yang cuman mau cari income-nya cuman di satu bidang doang kan. Aku kan saat ini kan kerja di bagian asuransi. Tapi satu sisi aku punya sampingan kayak aku jualan-jualan makanan gitu loh. Karena itu passionku kan. Jadi aku ya kenapa enggak cari tambahan lagi dari passionku gitu. Tapi ya gitu, untungnya maksudnya ya puji Tuhan, walaupun kayak di saat pandemi gini tuh enggak yang sampai enggak bisa makan juga sih. Cuman ya gitu, kadang-kadang ada pengeluaran yang tidak terduga, akhirnya itu yang bikin yang tadinya dana yang sudah kita bagi-bagi itu jadinya mau nggak mau kan kita harus tarik dan kita pakai dana itu gitu loh. Walaupun aku kayak udah aduh sebenarnya nggak bisa nih diotak-atik dana ini gitu kan, tapi kan nggak mungkin juga kita minta kayak misalnya kadang-kadang minta bantuan orang gitu kan nggak mungkin juga gitu kok gitu. Jadi aku kadang-kadang ya dana yang sudah aku simpan tuh suka kayak terpakai terus gitu. Itu sih. Jadi aku kayak pengen nanya gimana sih kok cara mengatasi itu, padahal aku sudah buat list, aku sudah bagi-bagi dan incomeku untuk
dana ini gitu loh. Ya. Gitu. Banget questionnya, dan thank you ya, sharingnya benar-benar apa adanya nih. Apa adanya ini kan sesuatu, ya tadi saya bilang bahwa apa adanya awal dari perubahan, ya. Awal dari perubahan jadi lebih baik. Nah, yang pertama adalah tadi pertanyaan bagaimana jika kondisinya itu selalu kurang gitu ya kan. Ya udah coba usaha makan segala, tapi selalu kurang, untungnya nggak sampai nggak makan gitu ya. Iya, pengeluaran lebih besar daripada income yang didapat. Itu yang kamu alami itu bukan cuma kamu yang alami. Banyak yang sedang mengalami itu sekarang. Kenapa? Karena emang tiba-tiba kita nggak pernah tahu, tiba-tiba resiko terjadi, ya kan? Dan pandemi ini membuat mereka tiba-tiba income-nya berkurang total dari biaya hidupnya. Nah, kalau mau ditelusuri kenapa, itu akan masuk pada coaching sebenarnya. Ya, sesi coaching, bahwa awalnya kamu perlu bongkar dulu kamu punya finance. Ya. Yang pertama adalah kamu bongkar dulu apa yang ada di tangan kamu sekarang, dananya apa dan berapa, aset apa yang ada di sana, apakah itu liquid atau tidak. Nanti di situ di totalnya kelihatan, nanti baru dirancang dulu, dirancang dulu seberapa pengeluaran yang cukup buat saya. Jadi kita nggak bicara berapa income saya dapat ya. Itu nomor 2, karena menurut saya income itu kan emang udah usually kita kerjakan gitu kan. Tapi yang harus kita perbaiki adalah kita rancang dulu nih. Idealnya kita mau seperti apa sih? Nah, ini yang kadang-kadang orang mesti pahami ini. Kenapa? Karena ini saya bukan masalah nilai angkanya ya, tapi saya melihat bahwa ini adalah posisinya yang kita perlu pelajari. Kita di mana posisinya sekarang? Apakah pengeluaran sama income ini saya tulisnya hampir sama ya? Tapi ternyata kamu bilang ini lebih besar gitu ya? Iya, dan tiga-tiganya tidak ada di posisi saya saat ini. Jadi maksudnya itu lebih daripada yang ini nih. Iya, benar kok. Ya kan, ya udah nggak apa-apa. It's okay. Namanya juga kita lagi belajar kan. Nanti sesi berikutnya akan jauh lebih dalam membahas itu. Tapi sebenarnya apa yang kamu hadapi sekarang itu kalau menurut saya sebuah masalah yang perlu dibongkar, ya. Dibongkar ulang. Nanti kalau misalnya emang ada kesempatan saya akan bantu untuk bongkar. Oke, nah itu bongkar ulang dulu. Ya, bongkar ulang dulu apa yang kamu punya sekarang. Ya. Setelah kita bongkar, kita rancang dulu. Bukan kita lihat berapa income kita. Kita rancang dulu. Ya, seminimal kebutuhan kita berapa. Nah, biasanya kalau kita udah rancang itu, baru kelihatan muncul. Ternyata kita ada pengeluaran yang bukan kebutuhan. Yang kita sebut adalah gaya hidup. Ya, nah itu yang kadang-kadang ini yang kita nggak sadari. Nah, jadi kalau itu dibongkar, maka kita mulai melihat. Jadi cara pandangnya atau cara lihatnya naik, gitu ya, naik. Oh ternyata nih ada pengeluaran yang saya nggak butuh gitu. Nah ini kadang-kadang kita terjebak dengan itu. Jadi saya pernah ngalamin ini dan teman saya juga begitu. Saya coba tanya bongkar, ternyata ada gaya hidup yang dia bayar tanpa dia sadar gitu ya, bukan salah, bukan. Tanpa dia sadari, oke? Nah dari situ nanti baru kita bisa adjust income kita berapa, yang cocok berapa. Baru kita akan bahasanya kita akan menyeimbangkan. Nah ini artnya keuangan sebenarnya, seninya keuangan menyeimbangkan, ya dari apa yang kita punya, kebutuhan kita, gaya hidup kita dan apa yang kita dapat. Oke? Ini perlu dibongkar. Jadi kalau nggak dibongkar itu saya nggak bisa jawab. Tapi paling nggak saya kasih tahu caranya bagaimana ya. Bongkar dulu. Nanti boleh ambil waktu, nanti kita ngobrol ya lebih dalam lagi. Dan kalau mau dibikin sesi boleh, supaya yang lain juga bisa belajar bagaimana cara bongkarnya. Tapi paling nggak buka dulu apa adanya. Semua yang kamu punya asetnya, apapun itu, berapapun nilainya buka. Oke. Terus kedua, rancang dulu yang kamu mau tuju kemana tadi. Dari sini mau kemari dan kemari. Itu dirancang dulu. Itu bisa dirancang, oke? Karena itu ada kuasa di kendali kita. Nah, setelah dirancang baru kita pilah mana kebutuhan, mana kemauan, ya. Nah, ini gaya hidup, kemauan tuh gaya hidup, oke? Jadi itu dirancang, jadi kita bisa lihat, baru kita bisa mulai action, ya, mulai action. Nah, itu yang menurut saya perlu dilakukan dulu, oke? Kira-kira menjawab pertanyaannya? Jawab. Jawab ya. Tapi ya itu kan tadi kata Ko Fendi, nanti kalau bisa ada sesi yang bongkar-bongkar itu ya.
Ditunggu ya kok. Oh gitu, ditunggu tuh Winky ya. Jadi, kapan di-scheduling untuk jadwal bongkar, benar-benar bongkar ya. Artinya bukan saya lagi yang cerita, atau bukan saya lagi berbagi, tapi teman-teman buka pengalaman keuangan teman-teman, yuk kita bedah. Ya menarik kan? Artinya menarik adalah kita bisa belajar dari mata yang kita lihat, kok kurang. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman yang ada di sekitar kita, oh itu nggak kurang, gitu ya kan? Nah itu bagaimana menemukannya? Cuman dengan cara tadi, ya kita bongkar apa adanya. Oke, ya thank you ya kok. Mas Fendi, yes. Ini ada pertanyaan dari Mbak Usi Luciani. Ya. Untuk dana darurat, baiknya kita simpan di mana dan dalam bentuk apa? Dana darurat kan harus liquid di mana saat butuh. Kita nggak usah ambilnya apalagi di masa yang kondisinya tak terduga. Oke. Good question. Ya, udah itu aja pertanyaannya? Itu saja, nanti ada satu lagi. Oke. Saya jawab dulu ya, biar nggak bingung ya. Saya jawab dulu. Dana darurat simpan di mana? Oke. Ini menarik. Yang pertama, kalau zaman dulu sebelum ada bank, itu dana darurat itu uang cash itu disimpan di bawah bantal. Ini story-nya gitu. Nah, tapi setelah ada bank, itu kita bisa gunakan untuk menyimpan uang dan ada bahasanya ada bunganya. Ya, nilai yang kita tabung dijamin dan dikembalikan dengan bunga, walaupun memang kecil. Itu kita sebut deposito biasanya. Nah, kalau dibilang disimpan di mana, kalau menurut saya karena dana darurat itu butuh cash dan tidak bisa tunda-tunda dan tidak bisa tunggu-tunggu. Di saat resiko terjadi kita butuh uang cash, maka dana darurat itu perlu disimpan tersendiri di bank, ya, yang emang dijamin ya, jangan bank yang abal-abal juga ya. Tiba-tiba banknya kolaps gitu kan, duitnya nggak bisa tarik gitu ya. Tapi bank yang dijamin, yang terpercaya, oke, taruh di sana, simpan. Tapi bukan untuk operasional, bukan untuk dipakai setiap hari. Itu benar-benar kita simpan, kita diamkan, kita tarik itu jika emang kita terjadi resiko. Contoh kayak sekarang, pandemi tiba-tiba berhenti income kita, betul nggak? Tiba-tiba apa yang kita usahakan sepi, atau apa yang kita buka toko tiba-tiba harus tutup. Nah, berarti kan kita butuh uang cash, benar nggak? Nah, uang yang kita taruh tadi kita bisa ambil saat ini. Sementara waktu sampai tadi. 1 tahun kah? 2 tahun kah? Atau 3 tahun kah? Tergantung teman-teman. Merancangkan dana daruratnya berapa lama bertahan itu. Oke? Jadi, kalau dibilang di mana, saat sekarang saya sarankan di tempat itu, ya, di tempat bank tersebut. Tapi kalau misalnya mau ditaruh di tempat yang punya keuntungan jangka panjang, itu boleh-boleh saja. Tapi saya nggak terlalu fokus untuk taruh di sana. Karena kalau yang jangka panjang, ya contohnya kayak insurance gitu ya, itu lebih ke tabungan jangka panjang. Lebih tabungan keuangan yang kita mau pakai, madu tadi. Nah itu insurance, itu oke banget. Jadi yang pertama, dana darurat, taruhnya di bank. Kenapa itu tidak boleh diganggu-gugat. Cash saat ini bisa tarik, ya, dan tidak rugi, oke? Tidak rugi, kenapa? Karena itu uang kita. Ya, jadi itu dulu jawabannya. Mungkin bisa membantu ya. Atau muncul pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa juga kalau misalnya emang ada. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, mau nanya, is it wise untuk pakai jasa financial planner dengan kondisi penghasilan dan pengeluaran cuma sisa sedikit setiap bulannya, mengingat biaya juga nggak murah kan? Ya. Nah, yang menanya ini tipenya yang pas penghasilan sedikit, bisa hemat dan cukup. Pas penghasilan banyak, tetap nyisanya cuma dikit. Menarik ya, unik juga ya. Maksudnya ya tetap ada yang bisa di-earn lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah wise nggak kita pakai jasa financial planner? Nah, yang pertama gini, teman-teman. Masalah wise atau tidak, teman-teman yang tahu kondisinya dengan kecukupan uang teman-teman. Kalau emang kayak tadi ya, kalau emang jawabannya teman-teman rasa kayaknya berat nih buat bayar jasanya ya kan, ya udah, kalau emang berat buat bayar jasanya, nggak ada kata lain teman-teman. Teman-teman yang perlu belajar untuk financial planner itu, nyemplung aja, masuk aja ke bisnis financial planner. Apa sih financial planner itu? Betul nggak? Kenapa dengan teman-teman nyemplung, dengan teman-teman masuk ke bisnis itu, teman-teman nggak perlu bayar jasa orang itu lagi. Itu pilihan sama kita. Oke? Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ada orang-orang yang emang, saya nggak mau pelajarin. Saya nggak mau
buang waktu gitu ya. Ada kayak orang kayak gitu, dan tapi dia punya kelebihan uang untuk bayar jasanya gitu. Dan itu silahkan aja, dan itu malah meringankan beban dia kan. Artinya saya bisa mikir project yang miliaran tanpa harus saya pikirin bagaimana financial planner saya udah ada yang ngitungin, udah ada yang ngurusin, udah yang ngaturin, sampai laporan pajaknya juga udah ada yang ngaturin gitu. Itu sah-sah aja gitu teman-teman. Jadi teman-teman lihat kondisinya aja, dan kalau teman-teman merasa berat untuk bayar jasanya, ya udah, pilihannya adalah teman-teman yang harus belajar. Karena menurut saya sekarang tadi hikmat di mana aja ya, kita tinggal buka internet, itu semua ada tentang financial planning, edukasi tentang keuangan itu ada. Contohnya adalah ya ini, buka IG-nya belajar tanpa bertemu misalnya gitu kan, itu udah kelihatan, ada materinya, ada webinarnya, ada, bisa ikutin, bisa belajar. Nah, atau ya kayak di saya yang bangun Milehpedia TV di YouTube, boleh di follow ya kan, boleh dilihat karena saya coba update hal-hal baru yang saya bagikan tentang keuangan. Gitu. Begitu juga dengan IG-nya Milehpedia. Itu semua banyak, teman-teman. Jadi teman-teman yang harus belajar. Kalau emang teman-teman rasa ini berat nih buat bayar jasanya. Semoga itu bisa terjawab ya pertanyaannya ya. Ya. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Damar Wijayanti. Okay. Lalu pertanyaan berikutnya dari Mbak Oke Elanosi. Ya. Pertanyaannya, di saat seperti ini, selain harus irit pengeluaran, ya, jika udah ada DD, double D, wise-kah untuk invest? Maksimal berapa persentase limitnya dari income untuk amannya? Oke. Wow, ini tajam ya pertanyaannya ya. Kalau misalnya udah punya DD kan, udah punya dana darurat, ya, pertanyaan saya yang pertama, dana daruratnya dirancang untuk berapa tahun? 1 tahun? 2 tahun atau 3 tahun? Kalau misalnya saya udah punya 1 tahun, misalnya. Oh, saya udah punya 1 tahun. Oke, good. Oke. Usahakan sekarang naik ke 2 tahun. Kenapa? Karena tadi kita belajar pola krisis ya. Ada 3 tahun, ada 2 tahun, ada 1 tahun. Betul nggak? Nah, krisis yang akan datang ke depan, saya nggak nyumpahin, tapi saya juga berdoa tidak ada wabah lagi, tidak ada penyakit lagi. Tapi krisis yang akan datang ke depan, kita nggak pernah tahu itu berapa tahun. Tapi kita udah lihat polanya. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin. Lengkapi dulu dana darurat itu. Ya. Semaksimal dana darurat lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, minimal juga nggak apa-apa, 1 tahun misalnya. Nah, sisanya kan berarti ada income lebih tadi pertanyaannya ya. Wise nggak saya investasi ke salah satu mungkin instrumen investasi gitu kan ya. Wise nggak? Menurut saya justru waktunya teman-teman ya, sekarang itu investasi menjadi edukasi yang sangat mudah dipelajari. Tapi ya, mesti berhati-hati dan tahu step-stepnya bagaimana. Kalau misalnya udah punya dana darurat, masuklah mulai bahasanya menabung. Itu dulu ya, menabung atau invest yang buat diri kita dulu nih. Apa itu contohnya? Contohnya adalah kita mau pensiun. Atau kita mau pensiun dini, ya, mau cepat-cepat, nggak mau kerja selamanya, usia 35 atau 40 udah pensiun kalau bisa, betul nggak? Tapi kan kita perlu uangnya buat itu, betul nggak sih? Nah, yang pertama kita investasikan adalah buat diri kita sendiri dulu. Apa itu? Ya itu tadi. Cari instrumen investasi yang low risk, ya, yang bahasanya yang kecil resikonya, tapi punya return yang cukup besar dibanding deposito. Karena deposito kan deposito nggak bisa memenangkan inflasi, betul nggak? Kita harus cari yang low risk, tapi bisa memenangkan inflasi. Itu dulu deh. Itu dulu buat apa? Buat kita rancang masa depan kita dulu, yang kita bisa pakai. Bahasanya adalah uang tabungan yang kita simpan tuh jangka panjang. Madunya yang kita siapkan. Oke? Itu menurut saya wise banget. Kalau misalnya dana darurat itu udah siap. Operasionalnya semua cukup, ya kan? Tadi hemat kan? Ya kan cukup. Nah, sisanya itu dikemanain, Kak? Nah, sisanya diinvestasikan di investasi yang low risk dan jangka panjang. Ingat, jangka panjang. Oke? Itu step keduanya. Nanti setelah itu baru masuk step ketiga dan step keempat. Kenapa? Wah, ternyata dengan dana darurat dan investasi low risk, saya masih punya kelebihan nih dari income saya. Gitu kan? Dan saya terus berhemat gitu ya kan. Oke, good. Berarti boleh bisa masuk ke investasi medium risk bahasanya. Yang return-nya bisa lebih tinggi, tapi resikonya juga lebih tinggi dikit gitu ya. Tapi pelan-pelan aja pelajari step by step dan prosesnya dijalankan. Prosesnya dilalui. Sama di-enjoy ya, di-enjoy ya. Artinya dinikmati ya.
Ya, proses investasi dinikmati. Jangan sampai kita investasi, kita deg-degan, terus kita akhirnya stres gitu ya, malah bikin sakit ya. Kalau kata Nano, ya itu kan di pikiran kita yang ngaturnya bagaimana ya, No. Ditimbangkan gitu kan, dengan kesehatan kita juga gitu ya. Jangan sampai investasi itu membuat kita sakit gitu, oke? Kira-kira itu? Contohnya apa nih yang low risk di masa pandemik ini? Ya, contohnya apa? Kalau di instrumen investasi, biasanya mereka berbicara reksadana. Oke, reksadana. Tapi sekarang beberapa insurance itu nggak beberapa sih, hampir semua insurance mereka mengeluarkan investasi yang low risk. Nah, ini dibundling sama proteksi. Nah, ini kembali lagi. Lalu kita bilang dana darurat udah punya kok, ya kan? Terus kita mau investasi low risk boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bisa nih, kita investasi yang memproteksi kita punya resiko. Contohnya apa? Sakit, ya. Sakit itu kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada sakit gitu ya. Kita tertular virus lah, kena apalah, segala macam, tiba-tiba bisa sakit. Itu dulu, kenapa? Karena sakit, masuk rumah sakit, uang kita bakal bayar rumah sakit itu, betul? Nah, bagaimana memproteksi itu? Ya udah, proteksi dulu resikonya. Sakitnya, diproteksi rumah sakitnya, terus kedua, UP jiwanya diproteksi, kenapa? Karena kalau ada apa-apa sesuatu, malah keluarga kita yang harus bayar, ya kan gitu. Nah itu jangan sampai, karena buat apa kita kerja buat mereka, tapi mereka yang harus tanggung bebannya. Nah setelah proteksi itu barulah mulai investasi jangka pendek, ya kan. Nah sekarang itu di insurance sudah punya bundling itu. Kalaupun mau reksadana doang boleh, tapi proteksinya cukup nggak? Kalau proteksinya udah cukup, boleh reksadana. Tapi kalau belum cukup, kenapa nggak digabung jadi satu? Gitu. Kenapa? Karena reksadana juga jangka panjang konsepnya. Dia nggak jangka pendek, jangka panjang. Naiknya cukup bagus, stabil, jangka panjang. Jadi jangan harap itu bakal tarik jangka pendek ya. Karena itu investasi jangka panjang. Jadi itu dulu beresin. Oke? Oke. Soalnya itu ya, tadi saya udah jawab. Ya. Pertanyaan terakhir dari Mas Edwin. Ya. Malam, Ko Fendi. Di lingkaran ketiga, apa bedanya aset paper fisik dan investasi? Kenapa dibedakan atau dipisah? Thank you. It's good. Pertanyaan bagus ya. Tadi bicara apa bedanya aset paper dan fisik dengan investasi. Ya. Nah, kalau saya investasi itu ada tahapnya, ada stepnya. Kalau saya tulis di situ adalah saya menginvestasikan uang saya. Yang pertama adalah untuk proteksi keuangan saya, proteksi resiko saya, sama proteksi apa yang saya nggak tahu atau saya nggak bisa kontrol. Oke, itu saya sebutnya investasi jangka panjang. Ya, nah bentuknya apa? Bentuknya adalah insurance dikombinasi dengan reksadana. Oke, itu saya sebut investasi. Nah, kenapa saya pakai investasi? Karena menurut saya gini, supaya ada stepnya aja. Ya, yang pertama dana darurat, yang kedua kita punya namanya proteksi. Ya, proteksi. Nah, investasi itu sesuatu yang pasti kita bisa nikmatin. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi saya memprotek kesehatan saya, sehingga di saat saya terjadi resiko, investasi yang saya taruh di situ itu untuk bayar resikonya. Saya nggak rugi. Oke, itu memprotek saya. Jadi saya bisa nikmatin. Artinya saya bisa menikah kalau resiko terjadi, amit-amit ya. Tapi saya bisa menggunakan itu dan saya tidak terkena beban. Itu investasi buat diri saya sendiri. Nah, makanya saya sebut investasi. Awalnya, stepnya ya, dari dana darurat, proteksi, dan investasi. Nah, setelah ini cukup, baru kita bicara namanya investasi yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Lebih tinggi juga resikonya, teman-teman. Itu yang kita sebut dengan aset paper dan aset fisik. Contohnya apa? Contohnya adalah, kalau aset paper itu adalah kita beli saham obligasi. Ya, saham blue chip. Itu aset paper. Ya. Nah, kita beli. Oke, itu kenapa? Karena ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi juga. Berarti ada kemungkinan hilang. Walaupun saya nggak kena risiko. Itu cuma karena pergerakan ekonomi dunia, gitu ya. Nah, itu saya sebut aset paper. Ya, kalau kita untung dan kita bisa earn banyak, artinya itu jadi aset kita. Cuma bentuknya kertas saja, gitu ya kan. Nah, sama aset fisik. Aset fisik itu adalah contohnya kayak rumah misalnya. Ya, saya beli rumah dan tanah. Tapi itu saya nggak bisa pakai. Kenapa? Saya udah punya rumah 1. Saya punya 7 rumah yang lain. Pertanyaannya, apakah kita tinggalnya pindah-pindah? Kan nggak. Ya kan? Nah, saya nggak bisa pakai. Tapi di saat saya butuh,
saat saya butuh. Saya mau jual, mesti ada prosesnya. Mesti ada waktunya, mesti ada pajaknya, udah mesti ada ketemu pembeli yang cocok, belum lagi harga belum cocok, apalagi kondisi seperti sekarang, nggak bisa jual aset fisik kita. Nah, itu yang saya bilang, saya membedakan antara investasi dan aset. Kenapa? Karena supaya saya sendiri merimain saya, investasi yang buat diri saya cukup belum. Setelah cukup, baru saya naik ke level berikutnya, tahap berikutnya. Bahwa saya investasikan di aset paper yang emang saya bisa earn banyak dan tiba-tiba bisa kaya, karena misalnya tiba-tiba sahamnya naik tinggi, tapi juga bisa hilang dalam semalam. Gitu. Makanya saya bilang itu aset yang beresiko gitu ya. Aset paper yang beresiko. Nah, itulah kita sebut, ya ada forex lah, ada macam-macam deh di dunia saham ya, kita bilang ya. Itu blue chip lah, blue chip yang paling aman saat sekarang. Tapi tetap aja ada resiko. Gitu. Itu sih, Nano, mungkin semoga terjawab. Oke. Terima kasih, Mas Fendi, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah bertanya. Pertanyaan sudah kita tutup, karena juga kita sudah sampai di akhir waktu. Yes. Mungkin sebelum kita tutup, Mas Fendi, mungkin ada closing statement atau kata-kata penutup yang bisa dibagikan kepada para peserta? Oke. Pesan saya ya. Jangan sungkan untuk cerita. Bukan berarti kita harus ceritain kondisi kita ke semua orang, bukan. Artinya gini, kita perlu teman, kita perlu mentor, kita perlu komunitas seperti ini, ya, seperti kelas belajar tanpa bertemu. Untuk apa? Untuk saling bisa cerita. Nah, dengan kita cerita, kita bisa mulai aware untuk melakukan satu perubahan baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau saya sama teman-teman Binky dan yang lain, ayo kalau mau sharing, kita bikin kelasnya ya kan, supaya banyak yang bisa cerita. Itu. Nah, pesan saya itu, dan satu lagi ya. Teman-teman sekarang bisa tinggal klik dengan jempol teman-teman untuk dapatkan hikmat, terutama dalam bidang keuangan. Oke? Follow hal-hal yang baik yang bisa mengisi pikiran kita dengan baik dan bisa membuat kita jadi lebih baik. Ya. Tinggalkan yang nggak bikin kita jadi lebih baik, ya, karena kita harus cari teman yang baik. Oke? Jadi itu pesan saya. Dan kalau misalnya teman-teman masih mau bertanya dan masih mau belajar, saya udah siapkan materi berikutnya sih sebenarnya. Oke? Ya, saya belum share ke Binky dan tim, tapi saya sudah mempersiapkan. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk lebih dalam, bagaimana kita tadi bongkar-bongkaran ya. Tadi kan kita bahas lebih banyak di sini. Nanti workshop saya akan lebih banyak di sini. Bagaimana kita memahami ini dulu atau memahami ini atau di sini dulu posisi kita. Bagaimana kita move on ke sana, kita pindah kemari, ya. Dan dari sini kita pindah kemari, dan dari sini kita mungkin pindah ke sebuah proses yang jauh lebih besar lagi. Oke, nah ini kita akan bahas lebih dalam. Terus saya akan bahas ini. Ya, goal kita apa? Tadi belum sempat terbahas, tapi paling nggak nanti akan kita bedakan antara goal itu sebenarnya bisa mencapai mimpi dan berguna buat orang lain. Bagaimana mengeset itu? Ya, kita rancang. Oke? Maka kita akan bahas ini di sesi berikutnya. Lanjut, terus kita akan bahas ini, ya, habit yang seperti apa, nanti akan lebih ke breakdown. Habitnya itu bagaimana kita bikin rencana pengeluaran hariannya, ya kan? Dan terakhir nanti saya udah bikin ini. Yes, ya. Saya bikin program practical step of financial planning tadi. Nah, ini yang saya sudah rancang, jadi kita bisa praktikal nanti di sana. Artinya praktikal adalah ini kelasnya nggak satu arah, dua arah. Jadi kita bisa diskusi dari teman-teman apa masalahnya, terus kita mulai atur step-stepnya seperti apa. Ya, dan ini menurut saya akan buat kita jadi lebih lihat masalah kita jadi lebih dari sisi yang lebih luas, ya, tidak cuma dari sisi yang kecil atau tidak cuma dari kekurangan, kita bisa lihat dari yang lebih besar. Oke, itu aja pesan saya, semoga bermanfaat teman-teman. Thank you banget buat waktunya, thank you juga buat Binky dan tim belajar tanpa bertemu, ya, dan jangan lupa tanggal 25 Juni itu ada kelasnya Mas Adri yang keren banget, business plan. Karena dari saya sebenarnya udah buka-bukaan, terus punya modal berapa, mulai ngerancang bisnisnya dong. Gitu. Nah itu
ketemulah orang yang tepat, ya, yaitu mentor kita, Mas Adri, nanti akan berbagi juga di tanggal 25 Juni 2020, ya, jam 8 malam. Oke, itu aja, Nano. Oke. Thank you. Terima kasih, Mas Fendi, atas kata-kata sambutan akhir penutup. Penutup. Dan ini juga waktu juga untuk kami dari Belajar Tanpa Bertemu untuk juga berpamit juga. Grup WhatsApp-nya juga masih aktif, jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanya, silahkan untuk ditanyakan. Nanti pertanyaannya itu akan ditutup di jam 12 malam, supaya nanti mungkin jam besoknya, pagi sampai siangnya, Mas Fendi juga bisa menjawab secara singkat, supaya ada sedikit follow-up dari para peserta yang mungkin malam ini belum sempat bertanya atau punya keberanian untuk bertanya. Jadi mereka bisa luangkan untuk pertanyaan itu di grup WhatsApp-nya. Seperti itu. Jadi sekali lagi kami dari Belajar Tanpa Bertemu mengucapkan terima kasih Mas Fendi atas waktunya dan presentasinya. Dan juga untuk semua para peserta yang sudah hadir dan mengikuti semua presentasinya Mas Fendi malam ini. Jadi kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali di kelas berikutnya. Selamat malam. Malam semua, thank you ya. Thank you. Sukses ya. Thank you. Thank you.